Kalau di surga, kami tahu ada banyak cabaran hari ini, ada banyak situasi yang begitu membimbangkan. Mungkin ada di antara jemaat yang sudah mengalami hal-hal yang tidak enak, yang tidak senang dalam hidup mereka. Bila mereka datang bertemu dengan Yesus pada saat ini, dan mereka bertemu dengan Raja mereka, kami tahu Tuhan, semua yang menghadap Tuhan akan bertutup lutut melihat hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini kuasa dan darah Roh Kudus kami semua, Engkau memulihkan setiap hati-hati anak-anak Tuhan yang hadir. Karena kami tahu bila kami datang merendahkan diri, di sana tangan Tuhan akan menolong dan membantu kami. Bapa di surga, Hamba-Mu akan berbicara firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari lidah Hamba-Mu itu adalah firman Allah yang hidup, yang tidak ada pikiran manusiawi dan pikiran dari Roh Kudus, buah roh yang akan lahir dalam setiap perbicaraan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, dan kiranya Kau menguasai ruangan ini segala kuasa-kuasa kegelapan. Tidak senang melihat kami dengan firman-Mu, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Jadi disingkirkan, biar tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Bapa di surga, kami berterima kasih dan kami setia mendengar firman-Mu hanya dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan bersama kami. Percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk. Terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan. Katakan kiri kananmu, puji Tuhan kau ada di sini. Amin. Ya. Walaupun kita hari ini ada sedikit ya berbanding yang biasanya, saya tidak tahu mungkin masih beraya kali, ya, masih sibuk dengan raya-raya mereka. Tidak apa, ya. Dan mungkin saya masih merekam juga. Kita akan tetap rekam supaya orang yang tidak dapat hadir tidak ada alasan. Pastor saya tidak dengar khotbah pastor, ada alasan, ya. Hari ini kita rekam terus masuk di YouTube. Kalau TikTok boleh ditengok sampai habis, kenapa pulang? Firman Tuhan tidak boleh ditengok sampai habis, ya. Amin, saudara. Mari kita lihat sama-sama. Kalau belum lah, kita lama. Legend. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama di dalam Ibrani pasal yang 12. Sekali lagi Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya. Sekali lagi saya katakan kepada kita, Ibrani pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Jadi saudara, kalau boleh pagi ini fokusnya harus lebih tinggi lagi, ya, saudara. Amin. Jangan biasa-biasa, karena hari ini kita akan berbicara tentang apa yang berlaku isu hari ini, ya. Saudara tahu, saudara lihat situasi yang berlaku di negara yang saya tidak mau sebut. Saudara tahu kan? Hari ini saya bukan mau bicara dan saya tidak bukan berpihak pada siapa-siapa. Tapi hari ini saya mau kita melihat kondisi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, posisi kita, kedudukan kita sebagai orang percaya, ya. Saya tidak mau ada di antara kita yang punya pemikiran yang lain, ya. Saya mau kita melihat bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupmu, Tuhan punya rencana yang indah buatmu, Tuhan punya berkat untuk kamu. Amin. Tapi di dalam hal ini saya mau katakan kepada kamu bahwa apapun situasi hari ini, engkau jangan memandang dunia. Mengerti? Engkau harus memandang siapa tuh? Tuhan. Kita harus memandang Tuhan kita. Setuju, katakan amin dulu. Saudara, mari kita lihat sama-sama di dalam ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama, ayat 1 sampai yang 3. Ya, ayat 1 sampai yang 3. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, ayat yang pertama firman Tuhan berkata, "Kayu dasar di atas nasihat supaya bertekun dalam iman." Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di mana, saudara? Di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia. Satu peringatan buat saudara dan saya. Selalu ingat tentang Tuhan. Selalu ingat tentang Yesus. Dia katakan apa? Yang tekun menanggung bantahan. Apa bantahan? Bantahan itu maksudnya seringkali menolak apa yang disampaikan. Betul, tapi mereka bilang tidak. Betul, mereka bilang bukan. Ini, bukan ini. Ya, nah, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu, perhatikan ayat ini menjadi kekuatan untuk saya dan kamu, saudara, supaya kamu menjadi lemah dan putus asa. Ada banyak cabaran yang akan hadir dalam hidup saudara dan saya. Akan ada banyak tantangan yang akan muncul dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Akan banyak tipu muslihat iblis untuk mengacau bilaukan keadaan kita pada hari ini. Ya, akan ada banyak tipu muslihat yang akan muncul supaya kita tidak melihat kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak melihat siapa Yesus, supaya kita tidak memperhatikan siapa Tuhan kita, supaya kita tidak memperhatikan siapa yang kita sembah, supaya kita tidak memperhatikan dengan siapa kita berdoa. Hari ini saya mengatakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi-situasi kebelakangan ini merupakan satu situasi yang membangun untuk saudara dan saya. Kenapa kita harus bangun? Kenapa ayat ini dia katakan nasihat untuk bertekun dalam iman? Ada banyak hal yang akan mengganggu situasi kita. Ada banyak hal yang akan mengganggu pikiran kita. Ya. Semalam saudara, saya lewat tidur. Ya. Ketika saya melihat media massa, ketika saya melihat media sosial, baik Facebook maupun apa saja yang saya lihat, begitu banyak tomahan, begitu banyak kritikan, begitu banyak kutukan, begitu banyak lemparan yang muncul baik mana-mana negara. Ya. Tapi hari ini saya mengatakan kita sebagai orang Kristen, engkau harus ikut di dalam Tuhan. Amin. Jangan ikut emosi. Jangan ikut emosi. Kasih tahu kira-kiramu, jangan emosi. Ya. Karena bila emosi itu muncul, nanti saya akan bacakan kepada saudara di dalam ayat yang seterusnya, kelanjutan daripada ayat yang ke-6, 10, 11 dan ayat yang terakhir. Saudara akan lihat kenapa Tuhan suruh kita harus punya kasih. Kenapa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mempunyai kasih. Lalu Yesus berkata begini, doakanlah musuhmu. Doakanlah musuhmu. Kenapa musuh itu harus didoakan? Kenapa tidak ikut tangan manusia? Kalau kita ikut tangan manusia, itu musuh kalau boleh jangan dikawan. Kalau boleh jangan dikawan, kalau boleh jangan didekati, kalau boleh dihindari, kalau dia cari pasal tumbuk, kalau ada cari pasal lagi, gusti dia, pukul dia, macam-macam lah kita buat agar dia tidak boleh mendekat dengan kita. Tapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Kalau kau diberi pipi kiri, berilah juga pipi kananmu. Kenapa Tuhan seperti itu? Karena Tuhan datang ke dunia memberikan kasih-Nya untuk manusia. Amin. Karena begitu besar kasih Allah. Kenapa kasih Allah begitu besar? Dia tidak terbatas, saudara. Kasih Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas kepada siapa? Kepada siapa-siapapun. Baik pun kita orang luar daripada tanah perjanjian, baik kita di suku yang berbeza, tapi Tuhan berkata karena kasih Allah begitu besar dan dunia ini. Dunia itu berarti semuanya. Tapi kata firman Tuhan, banyak yang dipanggil,
tetapi sedikit yang dipilih. Dan saudara dan saya terpilih di mata Tuhan. Amin. Ada banyak orang dipanggil juga, tapi saudara yang terpilih di mata Tuhan. Tidak semua. Karena ada penolakan. Ada penolakan kebenaran. Karena di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa firman Tuhan, dia yang sudah duduk di sebelah kanan takhta Allah, yang sudah menanggung, ayat yang ketiga, dia sudah menanggung bantahan yang sehebat itu dari dirinya, bagi diri Tuhan sendiri. Dia yang sudah menerima bantahan, dia sudah menerima kutukan, dia yang sudah menerima ejekan, dia yang sudah menerima hinaan, dia yang sudah menerima bermacam-macam, sehingga dia harus naik di atas kayu salib supaya dia mati untuk kamu dan saya. Hari ini tujuan kamu menjadi orang Kristen adalah semakin teguh, semakin kuat, saling mendoakan, baik itu musuh kita, baik itu orang yang tidak berkenan pada kita, baik orang itu benci dengan kita. Harusnya orang Kristen mengasihi lebih dalam. Amin. Pastor, kalau musuh saya itu lampau jahat, pastor, macam mana? Dia sudah rosakkan seluruh hidup kami. Macam mana itu, pastor? Kasihilah dia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Ada banyak orang ahli Taurat, ya. Banyak orang-orang ahli Taurat yang bertanya dengan Tuhan soal perceraian, soal Paskah, banyak soal Paskah, soal apa itu? Hari Sabat. Mereka bertanya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan melakukan mujizat pada hari Sabat? Ya. Kenapa Tuhan menyembuhkan orang? Kenapa Tuhan boleh-bolehnya saja berkata dosamu sudah diampuni? Kau siapa? Bantahan kan? Padahal Yesus adalah Tuhan. Banyak yang menolak pemikiran yang apa diajarkan Yesus kepada kita. Banyak yang menolak. Tapi hari ini saya mengatakan, kasih Tuhan yang begitu besar, Dia mengampuni kamu. Saya suka dengan ayat ini begini. Malaikat Allah yang paling tinggi yang kita pernah bincangkan 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lepas, apa dia? Lucifer. Nah, malaikat yang begitu sekali dekat dengan Allah, begitu senang Allah buang dia. Kan? Begitu hebat dia memuji menyembah, begitu agung dia melayani Tuhan, begitu dahsyat dia punya kebolehan, talenta, karunia yang dia punya, yang paling dekat dengan Allah. Malaikat ini yang paling dekat dengan Tuhan, begitu mudah Allah buang. Sudah duduk di Taman Eden, sudah duduk di taman yang luar biasa, dihiasi dengan permata, dihiasi dengan segala-galanya. Bila dia membuka suara meskipun luar biasa dan hebat, tapi begitu mudah Allah buang dia. Karena ketinggian hati. Yang luar biasanya, engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan. Engkau berdosa berkali-kali, memberontak Tuhan, melawan Tuhan. Kasih Allah ada tetap pada kamu. Amin. Berbanding Lucifer yang lebih dahsyat, hebat daripada kita, begitu senang Allah Tuhan. Tapi kamu, saya berdosa banyak-banyak kali, memberontak banyak-banyak kali. Diberkati Tuhan, sudah diberkati Tuhan, lupa Tuhan, datang lagi Tuhan. Kamu bila ada susah, bila ada keperluan, baru cari Tuhan. Tapi bila sudah senang, lupa Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kamu. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena kamu dan saya sangat berharga. Biasa kan? Malaikat dengan manusia, malaikat yang lebih dekat dengan Tuhan pun Allah boleh buang dengan diri saja. Tapi kita nih, sebab itu saya katakan Allah menciptamu dengan tangannya. Dia mengadon badan saudara dengan tangannya. Dia membentuk saudara dengan tangannya. Dia memberi buah hidup kepada saudara dengan tangan Allah. Lalu dia memberi nafas hidup dengan roh yang ada pada Allah.
Itu yang berbezanya. Begitu Allah menghargai ciptaan Tuhan. Sebab yang itu menghargai kamu dan saya. Jadi oleh itu saudara, pada hari ini engkau diarahkan oleh Tuhan, saudara saya diarahkan oleh Tuhan, harus tetap teguh, harus tetap bertahan dengan kasih Allah. Amin. Hari ini tema kita adalah tetap bertahan dalam kasih Tuhan. Saudara, nah, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ya? Hari ini saya mau katakan kepada kita, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia melainkan hidup dalam firman Tuhan. Ya? Saudara, saya tidak ada punya cara lain untuk membawa kamu percaya kepada Yesus melainkan membuktikan daripada firman Tuhan. Selama saya mengikut Tuhan, saya diajar oleh Tuhan, saya dibentuk oleh Tuhan. Dari mana? Apakah Tuhan turun datang di jumpa saya, pukul saya setiap hari? Apakah Tuhan datang kepada saya untuk mencubit saya kalau saya salah? Apakah Tuhan datang kepada saya marah-marah, bentak-bentak saya, saudara? Tidak. Tapi saya hidup melayani Tuhan lewat firman Tuhan. Hari ini saya mengajak jemaat Tuhan, mari dengar firman Tuhan baik-baik. Firman Tuhan ini akan mengajarmu untuk mempunyai hidup akan datang. Di mana? Di surga. Firman Tuhan satu-satunya. Sebab itu Yesus menyebut, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada siapa yang dapat berjumpa dengan Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hari ini, apakah saudara dan saudara mempercayai Yesus? Amin. Apakah saudara mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa engkau menganggap dia Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Ada pun amin. Amin. Macam ragu-ragu kamu dengan Yesus, saudara. Ya? Kalau begitu, mesti saya mau ajar lebih banyak kalau begini. Siapa Yesus yang kita sembah, saudara? Ya? Nah, soal itu Yesus mengakui bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan yang tahu ke jalan ke surga. Dia adalah kebenaran, yaitu firman yang ada pada dia. Hanya dia yang memberitahukan hal ini kepada kita, supaya kita akan masuk kepada kerajaan surga. Dan dialah satu-satunya hidup. Ada satu orang pribadi yang dibangkitkan oleh Yesus waktu Maria, ya, menangis-nangis, adik mereka sudah meninggal dunia. Ya. Siapa nama dia itu? Siapa laki-laki yang mati itu? Masih ingat? Laki-laki yang mati, adik beradik Maria, ya. Bila dia meninggal, mereka menangis-nangis, mereka merayu-rayu, Tuhan cepat-cepatlah Tuhan, adik kami sedang sakit, adik kami sedang kena, adik kami sedang merana. Tuhan bilang, tunggu. Pas dulu berapa hari baru Yesus datang? 3 hari kemudian mati. Ya, mati sudah. Siapa nama orang itu? Lazarus. Ini saudara harus ingat, Lazarus dibangkitkan oleh siapa? Yesus. Siapa yang bangkitkan dia? Biasa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di titik hidup, di titik kehidupan kita akan menuju kepada kematian. Tapi Yesus telah mati dan bangkit, membuktikan kehidupan. Amin. Membuktikan kehidupan kepada saudara dan saya, bahwa selepas ini kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Yang penting kau harus bertekun dalam Tuhan, percaya kepada Dia sampai selama-lamanya. Boleh mengerti sampai sini? Boleh paham bahwa Yesus adalah Juru Selamat saudara dan saya? Saudara harus mengakui Dia sebagai Rajamu, dan Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Saudara, nah apa yang saya mau katakan kepada kita? Di dalam firman Tuhan ada teguran. Sama-sama dengan saya bilang, dengan saya ada teguran. Di dalam firman Tuhan ada teguran. Mari kita lihat sama-sama
di dalam ayat yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-11, sorry. Ayat yang ke-11, ya. Nah, di dalam teguran firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 dia berkata, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak apa? Mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Betul kan? Betul. Saya sendiri ditegur oleh Tuhan, sakit saudara. Bukan Yesus datang berjumpa dengan saya dan tegur dan cuma saya, tidak. Dia hanya membuka pikiran saya, dia membuka hati saya untuk melihat siapa Tuhan. Bila dibuka saudara, saya sakit dan saya malu tentang dosa-dosa saya. Dan saya mau ini masuk dalam hidup kamu. Dan saya mau ini pribadi masuk dalam hidup kamu dan membuka hidupmu biar kau merasa sakit dan rasa malu. Ada banyak orang Kristen bila ditegur dia, bila firman Tuhan mengajar dia, oh ini tidak betul, ini salah, ini tidak benar. So itu dalam ayat yang ketiga tadi, apa yang dialami oleh Yesus? Dia mengalami apa? Bantah. Bila firman Tuhan menegur kita, harusnya semakin kuat, semakin kuat. Amin. Bila Allah membuka semua hal-hal yang tidak baik, dan Allah membentangkan kesalahan dan dosa dan pelanggaran saya pada waktu itu, baru saya tahu itu Tuhan bukan saya. Bila Allah membuka semua hal-hal yang tidak baik, saya sendiri malu, saya sendiri menyesal, saya sendiri merasa sakit. Kenapa? Di sana saya diberitahukan oleh Tuhan, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Allah menegur saya supaya berbalik kepada jalan Tuhan. Lalu ayat yang ke-11 ini dia katakan apa? Dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang ditrain oleh siapa? Oleh Yesus. Amin. Ini Yesus saudara. Ini Yesus kita. Ini Tuhan kita yang sudah dikatakan amin. Dia melatihmu untuk menjadi laskar Kristus yang luar biasa, yang hebat. Ini dia. Bilang kau dimarah melalui firman Tuhan, jangan merasakan diri inilah pasti kalau korban sakit. Inilah pasti ini kalau marah, kalau dia sudah tegur, masuk dalam hatiku, nih aku yang kena, aku ini, cara pastinya aku ini. Padahal saya tidak sebut pun namanya dalam khotbah. Begini sejak kerjanya, tapi dia tidak tahu pada waktu itu dia sedang dibukakan semua kesalahan dan pelanggarannya. Sakit kan? Sakit. Tapi Tuhan berkata dalam ayat yang ke-11, tetapi kemudian, itu dalam bahasa Inggris later, nanti. Hari ini kau diasah dulu. Saudara, kita melihat kalau bapak-bapak biasa pegang parang, kalau mau potong rumput, kamu ke parang itu tumpul. Nah, kau pastikan parang itu betul-betul tajam, baru boleh kau potong itu rumput. Coba kau ambil besi, tidak payah kau asah, kau potong rumput. Besok mungkin 1 tahun kali baru kau habis bawa sampai ke gereja. Harus di apa? Diasah. Jadi kalau besi itu manusia diasah, dia rasa sakit enggak? Sakit kan? Tapi kegunaan parang itu untuk diasah supaya dia apa? Tajam. Kalau dia tajam, sekejap saja rumputnya habis, tidak sampai 1 jam. Hilang. Dia tumpul. Ini saya bilang 1 tahun mungkin baru habis. Nanti kau mengeluh, aduh, sakit kakiku, kau belit kan tak tajam. Itu rumput, pukul balik dengan kita tas. Dan kalau dia tajam,
Dia akan mempercepat dan tugas kita. Saudara, Allah turun ke dunia bukan setakat mengasihi kamu, tapi Dia mempersiapkan kamu dengan hati yang kekal. Setuju katakan amin. Allah turun ke dunia bukan setakat hanya untuk menjadi juru selamat bagi sia-sia di atas kayu salib. Nah, inilah saya Tuhan, sudah selesai. Nah, Dia persiapkan murid-muridnya untuk menerima cabaran selepas Yesus naik ke atas surga. Pada 1 bulan pelayanan Yesus, 40 hari mereka bersama dengan Yesus. Pada hari yang seterusnya Yesus terangkat ke surga. Murid-muridnya tinggal sendiri. Waktu Yesus ada bersama dengan mereka bersemangat. Ya Yesus, yuk kita pergi usir setan, pergi sembuh orang sakit, pergi menolong orang miskin, orang buta disembuhkan, orang yang lumpuh dibangkitkan, orang yang sudah tidak boleh mendengar diperdengarkan, orang yang tidak melihat dapat melihat, orang yang tidak boleh bercakap. Mereka bersemangat waktu itu Yesus. Tapi bila waktu Yesus berangkat ke surga, murid Yesus down. Tidak boleh buat apa-apa. Mari kita bertemu. Petrus, Yakobus dan beberapa mereka kembali ke pelayanan mereka yang lama, pergi nelayan. Padahal mereka nelayan kan dulu waktu dijemput oleh Yesus. Mari ikutlah aku akan menjadikan kamu apa? Ingat ayat ini? Penjala manusia. Mereka tidak percaya apa yang Yesus katakan itu pada belakang hari. Hari ini 12 murid Yesus sudah menjala manusia, jutaan, bilion manusia yang ada di muka bumi ini. Termasuk saudara saya. Mereka sudah jala kita. Mereka sudah rambat kita untuk percaya kepada Yesus. Ini dikatakan oleh Alkitab ini kemudian. Boleh mengerti? Kemudian engkau dipersiapkan oleh Tuhan untuk memiliki iman yang kental, iman yang tajam, tidak boleh terkalahkan oleh hal-hal luar. Meskipun itu kayu, kalau kau cukup tajam, dia boleh kasih hancur kayu itu dengan mudah. Boleh mengerti sampai di sini? Biasanya kalau kami potong rumput kena batu, bengkok. Betul kan? Bapak udah biasa, Bapak Richard biasa. Tapi apakah itu kami biar? Enggak, asal lagi. Ada kalanya batu itu bengkok, asal lagi. Ada kalanya iblis datang kepadamu membengkokkan ajaran Tuhan. Tapi Tuhan bilang, asal lagi, ajar lagi, supaya engkau tetap kuat dan tetap teguh di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan menegur supaya engkau tetap berdiri teguh di tengah badai, di tengah-tengah masalah hidup, di tengah-tengah masalah problem hari ini. Negara Israel dengan negara Palestina bergaduh, kita pulang sibuk-sibuk. Yang kita tidak tahu apa-apa puncaknya, kita yang emosi, orang Kristen terutamanya. Nah saudara, waktu cerita ini muncul, perhatikan baik. Waktu case ini muncul antara Israel dan Palestina ini, baru saya dapat melihat, saya tidak mempersalahkan orang Muslim, saya tidak mempersalahkan mereka, karena mereka memang sebenarnya tidak tahu. Nah saya mempersalahkan orang Kristen. Mesti kamu tanya kenapa? Kenapa mempersalahkan kami? Baru saya tahu kebanyakannya orang Kristen bila case ini timbul, banyak orang Kristen rupanya buta Alkitab, tidak tahu sejarah, tidak tahu kebenaran Alkitab. Saudara, ini dicipta untuk kamu dan saya. Semua sejarah ada pada di sini. Tolong balik rumah baca firman Tuhan. Saya tidak mau perjelaskan di sini. Kenapa? Baru saya lihat orang Kristen muncul di TikTok, di Facebook, di media massa. Rupanya orang Kristen kumpul firman Tuhan, tidak tahu kebenaran. Baru saya tahu orang Kristen begitu murah, begitu rendah, karena firman Tuhan selama ini diajar oleh pastornya tidak pernah didengar dan tidak tahu kebenaran. Sejarah Alkitab
sejarah yang terjadi hari ini kembali ke sini. Boleh mengerti? Tidak perlu berjelaskan. Kalau mau tahu cari jawabannya, cari di Alkitab sudah. Di sini tertulis semua sejarah kedua negara ini. Jadi orang Kristen mulai hari ini, kamu dan saya, janganlah emosi sangat sekarang. Ya, apa yang terjadi hari ini di dua negara itu bukanlah tentang masalah agama. Ya, cukup. Bukanlah tentang masalah agama. Jadi bila kamu melihat media massa, media sosial mengemosikan kamu saudara, slide saja. Ini pas, bos nonton kartun lagi bagus. Bila baca yang tidak baik, fine. Karena semakin kau emosi, semakin orang melihat orang Kristen tidak punya Tuhan. Boleh mengerti? Boleh tangkap apa yang saya maksudkan? Semakin kau emosi, semakin kau mewar-warkan di dalam media sosial siapa kita, siapa saya, semakin kau tidak dilihat engkau sebagai orang percaya. Diam saja, bukan berkata kita diam bahwa kita sudah kalah. Kita diam karena Allah mengajar kita untuk mengasihi. Boleh tangkap sampai di sini? Boleh mengerti? Nah, oleh sebab itu, karena Tuhan menegur kita, membentuk kita supaya boleh tetap berdiri di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah apapun keadaan, engkau masih berdiri sebagai umat Yesus. Amin. Ada cabaran besar datang, ada ini dan itu dan sebagainya, saya masih boleh berdiri karena Yesus di pihak saya. Amin. Mari kita buka di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Panjang saudara, tapi saya akan petik beberapa ayat untuk kamu supaya kamu boleh tangkap ya. Nah, Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39 itu keyakinan iman. Ya. Keyakinan iman. Ayat 37. Perhatikan baik-baik. Ayat 37. Kita akan bacakan. Ayat 33, 34, 35. Ya, saya baca mulai dari ayat ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Hari ini engkau berdiam, bukan berarti Allah tidak membela. Hari ini engkau harus membisu, bukan berarti Allah meninggalkan. Hari ini engkau harus mundur daripada situasi berita-berita yang hoax, yang hanya sebagai cerita-cerita yang kosong, bukan berarti Allah tidak berada dengan engkau. Allah berkata apa? Umat-umat pilihan Allah. Yesus Kristus, dikatakan apa? Dalam ayat 34, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari, kembali lagi, semuanya tentang kasih. Kenapa itu? Kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi siapapun dalam hidup kita. Amin. Mengerti sampai di sini? Nah, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah, sekali lagi, kasih Allah. Engkau menang bukan karena kau berperang.
Setuju? Dan kau menang karena Allah menjadi pembelamu dan Dia mengasihi. Dan umat-umat pilihan Allah itu besar, termasuk saya dan saudara, termasuk negara-negara orang yang melihat Yesus adalah Tuhan. Nah, lanjut ayat 37, ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu yang menakluk atau makhluk lain, tidak akan dapat, tolong baca, memisahkan. Sekali lagi apa? Jelas, kita hidup karena kasih Allah. Amin. Jadi kasih itu penting. Bukan setakat kau mencintai suamimu, I love you, you love me, what I need, what I want, ini I want. Bukan setakat itu. Kalau Iban bilang apa? I love you kan? Kalau kami orang Murut, I love you. Ya? Nah, saya tidak tahu kalau kamu Iban apa. Ya? Sarangnya kali kan? Nah, sarangnya. Oh, bagus deh. Buatnya upgrade satu negeri sebenarnya. Nah, bukan setakat hanya kasih itu hanya pada hubungan saudara, tapi kasih itu tidak terbatas untuk semua hal. Amin. Dan sebab itu saya ulang ayat ini, kasih dan kasih dan kasih dan kasih, karena Allah mengasihimu. Kita tetap berdiri dengan kasih. Kita tetap bertahan dengan kasih. Allah mengasihimu karena Allah mencintaimu. Allah mengasihimu karena engkau sangat-sangat penting di mata Allah. Nah, kamu dan saya adalah umat-umat pilihan. Itu dikatakan amin. Ya. Lalu dia katakan, dan kita dikasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi boleh mengerti sampai di sini. Engkau diciptakan oleh Tuhan untuk mengasihi musuh. Jangan ikuti emosi. Saudara, kalau saya ikut emosi mungkin mengamuk kalau saya lihat berita-berita yang tidak betul-betul. Saya kembali Alkitab, firman Tuhan ini yang membuka mata saya, yang membenarkan saya melihat kebenaran siapa umat pilihan. Amin. Nah, yang balik kepada Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12, dan firman Tuhan juga mau kita untuk tetap merendahkan hati. Sekali lagi, dan firman Tuhan juga mengajar kita untuk tetap merendahkan hati. Di dalam ayat yang ke-12, perhatikan ayat yang ke-12. Betul? Betul pasal itu? Oke? Bukan. Itu yang ayat yang ke-11 tadi ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Itu masih di dalam ayat yang ke-11 tadi. Tetap supaya kita tetap berdiri. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-14 dan 15. Ya. Nah, firman Tuhan juga membuatkan kita supaya kita tetap merendahkan hati diri kita. Ayo, ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan ada bilang begini ya, berusahalah hidup damai dengan jiran sebelah. Dia setiap berdamai, yang lain musuh. Berusahalah hidup damai dengan bapakmu sih, mamamu biar benci. Bahkan Allah berkata dalam firman ini, Rasul Paulus di surat Ibrani ini, dia katakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kekudusan itu apa?
sudah pernah ajar. Kekudusan itu adalah keterpisahan daripada dosa dan kebenaran. Maksudnya kudus itu adalah hidupmu harus berfokus, melihat kepada kebenaran saja, tidak melihat tentang apa yang lain. Ya, maksudnya bila kau memanah anak panah, itu kalau seorang pemanah dia akan mengarahkan anak panah itu, kalau boleh dia akan terkena di bull's eye itu, kan di titik tengah itu. Ya, kalau dia di titik yang lain-lain itu, dia akan mungkin punya marka yang rendah lah, tidak seberapa. Ya, tapi dia harus memfokuskan supaya dia mencapai titik tengah itu. Betul? Dan itulah maksudnya kekudusan. Selalu memfokuskan tentang apa? Tentang Yesus. Oke? Nah, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan ini tidak seorang pun akan melihat. Nah, saya ulang lagi. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau hidupmu tidak kudus, engkau tidak akan dapat melihat Tuhan. Mungkin kau masuk surga, tapi mungkin kita berada di luar situ, tidak dapat merapatkan Tuhan. Karena ini konsep surga, ya, itu mungkin dalam pembelajaran kita yang akan lain. Yang ini soal pembelajaran surga neraka ini perlu mengambil masa yang panjang. Mesti begini, saudara. Hidup kudus, kejarlah kekudusan pada hari ini. Dan juga bila kau hidup kudus di saat ini, engkau akan melihat selalu penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Tapi berbeda kalau kau sebagai orang hanya percaya, hanya IC-mu itu Kristen, tapi hidupmu tidak kudus di mata Tuhan. Bila kau berdoa, Allah tidak mendengar. Kenapa? Karena kau tidak hidup kudus. Tapi maksudnya begini, bila kau hidup kudus, selalu mencari Tuhan, baik kau susah, baik kau sedang, kau kaya, kau miskin, kau sakit atau sehat, kau cari Tuhan, itu berarti kau sedang mengejar kekudusan. Maka Allah boleh mendengar. Boleh mengerti sampai sini? Tapi kalau kau percuma sebagai orang Kristen, berdoa malas, sembahyang malas, dengar firman Tuhan merajuk-rajuk, itu bukan hidup kudus sama saudara. Itu hidup menyenangkan diri sendiri. Kau pergi gereja juga, bila dengar firman Tuhan, ini saya itu. Kau tidak mengejar kekudusan, tapi kau sedang mengejar kepentingan diri sendiri. Kamu yang sedap didengar, kamu yang khotbahnya lucu, yang sedap, yang enak, beralun-alun, yang memuji-muji, yang meninggi-tinggikan engkau, yang mengagung-agungkan hidup kita. Oh, ini khotbah bagus, luar biasa, grade A. Tapi kalau kena firman Tuhan yang menegur, ini grade E. Karena tidak sepadan dengan apa yang saya bilang. Sanggup mengajar, sanggup dia bilang begini. Antarlah pastor pergi sekolah supaya dia belajar firman Tuhan yang bagus. Ada. Antar kita punya pendeta itu di sekolah yang supaya dia belajar lagi firman Tuhan. Kesian pendeta. Hidupnya hari-hari baca firman Tuhan, disuruh di Jumat yang mengajar, belajar. Saudara belajar, saya belajar, tapi tidak juga bilang Jumat, tidak juga bilang pengurusi. Pastor belajar kok, mau pokoknya. Saya belajar kehendak saya untuk melihat ke depan. Saya perlu upgradekan diri dan perlu menambah sedikit, tidak banyak, sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya harus sampaikan. Tapi ada orang mencari Tuhan bukan karena apa yang dia mau dengar teguran dari Tuhan, tapi dia mau apa yang penting bagi dirinya. Dan itu yang saya katakan, orang itu tidak mengejar kekudusan, tapi mengejar kepentingan diri sendiri. Boleh paham sampai di sini? Dan itu kita firman Tuhan, dia katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, inilah, ini dia saudara. Jadi oleh itu, dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik. Apa yang kita terima hari ini? Inilah kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih lagi karunia Allah. Maksudnya katakan agar jangan tumbuh. Nah ini
agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini saya bilang tadi, yang awal-awal saya katakan, bila semendi timbul isu dua negara ini, Palestina dan juga Israel ini, baru saya melihat orang Kristen bohong-bohong banyak. Tahap kebodohannya luar biasa. Tidak melihat kebenaran, tidak melihat apa yang ada dalam firman Tuhan. Bukan lagi membaikkan keadaan, berusuh banyak. Ini kan rusuhan. Ini baca. Saya kayak tulis itu, bukan saya. Bukan saya yang tulis itu, saudara. Ini Alkitab. Karena baru-baru ini kami belajar mengkaji Alkitab Ibrani ini ditulis sekitar tahun 60 70 Masehi. Sudah Yesus. Sebelum Alkitab sigaman kita yang satu keluar. Lebih paham? Alkitab ini sudah lebih dulu ada berbanding kitab sigaman kita yang ada sekarang ini. Boleh mengerti? Dan Alkitab ini bukan saya yang suruh. Ibrani ini tolong tulis ya. Pastor Prensi bilang rusuhan. Tulis, berusuh. Apa lagi di situ? Itu mencemarkan banyak orang, tulis. Ini Pastor Prensi tahun 2021 yang suruh. Padahal ini terjadi tahun 60 masih 2000 tahun yang lalu. Dan saya rencana Tuhan untuk saya di sini. Orang Kristen jangan jadi perusuh. Orang Kristen harus memberi damai, memberi jalan penyelesaian, memberi pertanggungjawaban yang baik, menjadi orang Kristen yang contoh. Ini tidak macam cacing kepanasan, dia juga yang memenang. Nah, itu saya katakan kembali kepada firman. Sebab itu pastor khotbah di depan, dengar, jangan ini pastor khotbah 2 jam saja, saudara, baru 2 jam, baru 20 menit saya berbicara, mungkin baru 20 menit pastor pendeta reverend itu sedang berkhotbah, laparnya sudah luar biasa, tahap 8, saudara. Bila ada isu yang menjelek-jelekkan antara satu sama lain, dia luar biasa duluan, jadi pendeta paling besar, saudara. Dia tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen jangan jadi perusuh, jangan menjadi akar yang pahit. Engkau jadi orang Kristen harus menjadi akar yang sehat, memberi kebangunan bagi orang lain, harus merendahkan diri. Boleh mengerti sampai sini, saudara yang dikasih Tuhan? Luar biasa. Nah, ini kamu dan saya harus membawa berkat bagi orang lain. Jangan menjadi musuh bagi orang lain. Ini orang Kristen ini pemabuk, peminum, perokok, perompak. Ini gara-gara apa? Tidak pernah dengar firman Tuhan. Ada pun jadi korban datang pun dia di sini, dia dengar firman Tuhan, tapi hidupnya merompak di luar. Dengar dari minggu rajin dia datang. Menyembah, tapi perompak nomor 1. Bukan dia dengar, dia sedang plan. Apa rumah siapa punya rumah, duit apa, berapa banyak. Dia bukan dengar firman Tuhan, dia dengar duit, harta, rumah siapa next. Tapi bila ada kerusuhan antara satu dengan lain, membenci sama dia duluan. Woi, siapa? Sok-sok kuat tendang juga nih orang Kristen begini, saudara. Menjadi pahlawan kuno, mau jadi dia siapa? Apa tuh? Siapa pahlawan Iban yang bisa lawan? Rentak kan? Rentak kan? Iya kan? Nah, itu dulu saudara, belum dia kenal Tuhan, saudara. Dia mau perang potong kepala siapapun pedulinya dia. Waktu itu belum ada Yesus. Hari ini sudah ada Yesus. Kamu potong kepala, ini orang Kristen, orang percaya, orang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus yang mendengar di rumah nanti. Tolong
jadi orang Kristen yang bukan perusak, bukan menjadi akar yang pahit, bukan yang mencemarkan banyak orang, tapi engkau jadi orang Kristen yang menjadi berkat untuk semua orang. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Nah, apa itu? Ayat yang ke-16, janganlah ada orang yang menjadi cabul. Ini bacot. Ini dalam bahasa orang Indonesia bacot. Cabul, bercakap sembarangan. Bacot, cabul. Cabul, cabul. Bukan bacot, cabul, Cabul berarti cakap sembrono, cakap apa saja. Babi kau, anjing kau, budak kau, giling kau. Ini cabul. Orang Kristen lidahnya harus ditahan. Meskipun kau geram sudah tengok muka yang macam segi empat, jangan apa bilang muka kotak. Jangan, saudara. Meskipun kau sudah marah dia punya mulut tidak pandai berhenti bercakap, jangan apa bilang anjingnya kau ini. Jangan. Ini cabul, saudara. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kamu tahu apa yang jadi kepada Esau? Esau dan Yakub, dua adik-beradik kembar. Anak siapa ini? Masih ingat siapa bapak orang? Esau dengan Yakub. Hari ini Yakub disebut sebagai apa? Israel. Hari ini Yakub dan Yakub sebagai Israel. Yakub abangnya adalah Esau. Bapak orang siapa? Salah. Nanti pulang baru mau jawab dengan saya SMS. Saya dapat siapa kita jawaban. Alkitab saudara. Hari ini saudara harus bangun. Dengan serba salah. Nanti pulang kamu baca balik. Siapa ya Bapak Ayub, Bapak Yakub dan juga Bapak Esau? Siapa? Saudara. Oke. Nah, apa yang jadi kepada Esau? Esau adalah anak sulung daripada si Anu. Ya, nanti kamu cari, oke? Jadi waktu dalam perut kata firman Tuhan, ini mereka berkadu, berebut mau keluar. Lalu si Esau dengan keluar. Lahirlah dia. Esau. Lepas itu anak mereka yang kedua, si Anu punya anak namanya Yakub. Apa yang terjadi dalam kisah ini adalah mereka berebut tentang bubur kacang merah. Jadi bila mereka berebut karena si Esau ini minat betul mau makan ini kacang merah ini, karena Esau ini suka berburu. Apa yang terjadi kepada Esau? Beginilah, aku bilang begini. Kalau kau mau betul ini bubur ini, kau berikan hak kesulunganmu. Ya aku bilang, yalah demi kacang merah ini sanggup ya. Karena hak kesulungan di dalam sistem Israel dulu ataupun orang-orang kuno dulu, karena kesulungan itu penting. Karena dia akan mempunyai hak atas seluruh harta. Macam saya ada anak saya ada 2, bakal 3. Ya, anak saya ada 2, Deden dan Esther. Ya, yang paling sulung siapa? Deden. Deden lah akan punya hak kesulungan semua harta yang saya ada. Betul. Mencari juga kamu ya, saudara. Oke, bagus. Lepas ini pulang, baca lagi, banyak lagi. Oke? Nah, lepas itu apa yang jadi? Waktu si Esau ini dia katakan, nah kesulungan kau ambil lah, tidak ada apa-apa tuh dia. Gara-gara dia mau makan itu apa? Bubur kacang merah itu. Dia lupa pada dia punya hak besar di dalam keluarga itu. Tapi hak kesulungannya sudah dijual kepada Yakub, dan Yakub yang punya hak kesulungan yang paling besar dan diberkati oleh Ishak sampai hari ini. Sepatutnya waktu dalam perut lagi Yakublah anak pertama, tapi mereka berebut. Esau ini ganas sikit, jadi Esau menendang si Ishak, keluar si Esau. Maka Yakub anak yang kedua. Nah, disingkatkan cerita, apa yang terjadi?
Maka inilah, janganlah ada seorang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Cabul suka cakap sembarangan. Cabul yang udah apalah, oke lah, begini, oh ya, begitulah. Kalau dia dipujuk oleh teman-temannya, mari baru rokok. Sedikit satu batang, satu sedutan. Oh iya lah, kawan kan? Nah itu mencabut juga, membenarkan diri untuk berdosa. Yalah sepatu ini kan banyak juga nih, sebutir kecil sih banyak. Asap saya prosedur, sedikit saja prosedur, begitu saya lah. Lama-lama satu kuali dia masak satu batu cabut, nisap satu belanga. Setelah sekojol mati. Hidup pun enggak, selamat pun enggak, masuk surga pun enggak, langsung limpas saudara, terlimpas ya surga, masuk neraka. Ya, saudara boleh mengerti sampai di sini? Berarti cabul itu apa? Cakap sembarangan, yang tidak membenarkan yang tidak. Maksudnya, bila firman Tuhan bilang jangan berbuat dosa, boleh bahas sedikit. Tuhan tahu, Tuhan pasti nampak. Ya memang saya memang nampak. Tapi yang di atas itu melihat ke bawah. Apa yang kau sedang lakukan? Apa-apa Bapak pasti nggak tahu juga kita ini. Ya, saudara kita itu. Jadi saudara, cabul itu hati-hati. Hidupmu jangan cabul. Jemaat Tuhan, buanglah lidah-lidah kita yang cabul ini. Mulai hari ini pemuda dan pemudi terutama, ya, janganlah suka bercakap sembarangan, mencarut kerjamu. Sikit babi juga yang kena, ini anjing juga. Carilah bayang lain, sikut babi kan, carilah batu bata kan. Ini batu bata kau ini pokok mangga betul kau. Ini babi yang kau makan, yang mama menggoreng setiap hari. Babi juga yang ada di populernya. Anjing juga. Anjing itu yang jaga rumahmu. Anjing itu yang makan kau punya koko. Salah. Tapi jangan baca. Boleh berhenti sampai sini. Saya harap jemaat hari ini engkau betul untuk memperbaiki dosa. Amin. Jangan jadi jemaat yang cepat emosi. Jadilah jemaat yang cepat bertahan dalam situasi. Amin. Nah, ayat yang selanjutnya sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Nah, sebab kamu tahu mana tadi? Ya, untuk sepilih makan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ini cerita si siapa nih? Esau. Ya, cerita si Esau, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki, perhatikan, memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencari dengan jangan sampai engkau kecewa, baru engkau menyesal. Engkau menyesal sudah tidak ada gunanya. Engkau sudah masuk neraka baru kau menangis-nangis. Tuhan Yesus, tolong aku. Tidak payahlah. Sana sudah kau terbakar. Yang kami, saya menari-nari juga dengan Tuhan Yesus. Saya minum dan makan dengan Tuhan Yesus. Engkau minta tolong. Sorry lah kata Yesus. Dulu aku suruh kau dengar firman Tuhan, dan mau. Yang kau pikir makan. Curi, dosa. Firman kau datang ke gereja rajin, berdoa rajin, tapi doa Anda tahu doanya mungkin dia tutup mata saja. Orang amin, dia pun amin. Dia bingung mau cakap apa. Mungkin dia begini, tengah pengurusi berdoa tadi, Tuhan Yesus berkati berkat persembahan persepuluhan dia dengar. Mudah-mudahan aku cepat kaya. Dia berdoa juga, bukan berdoa lagi saudara, dia punya angan-angan dalam doanya. Bukan doa lah saudara, dia punya angan-angan dalam dia bertutur mata.
pasti main game Mobile Legends pusat. Dalam nama Yesus, amin. Pengurusi amin, dia pun amin. Haleluya. Jadi orang baru masa peperangan terjadi di media. Hati-hati kalau kau sudah dihanyutkan oleh dunia, mari kembali kepada Tuhan. Amin. Engkau dilatih oleh Tuhan, engkau harus diasah oleh Tuhan supaya kau menjadi pribadi yang kacau. Amin. Engkau menjadi pribadi yang tumpul, pribadi yang kacau. Kau dijadikan oleh Tuhan supaya menjadi pribadi yang luar biasa hebatnya, menjadi berkat untuk orang ramai. Amin. Bukan jadi perusuh, bukan menjadi orang yang mencampur bau keadaan, bukan orang yang menjadi mencemarkan hal-hal yang lain, dan menjadi berkat penyelesai bagi orang lain. Hari ini saudara, firman Tuhan mengajar kita supaya kita melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita, mari jadi jemaat yang teguh, dari jemaat yang luar biasa hebat, menjadi jemaat yang semakin hari semakin taat. Amin. Berikanlah Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini sangat-sangat bersyukur Bapa atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami tahu Bapa, inilah masanya untuk menegur kami di atas kesilapan kecil maupun kesilapan besar kami. Oleh itu Tuhan, kami mau merendahkan hati dan pribadi kami di hadapan-Mu, biar kami tetap teguh di hadapan Allah. Bapa di surga, Engkau menjadikan kami supaya kami teguh, menjadi diasah menjadi pribadi yang hebat. Tapi bukan hebat untuk ini, hebat untuk kemuliaan Allah. Dan jangan jadikan kami seorang perusuh, yang jadikan kami akar yang pahit, tapi jadikan kami akar yang sehat, yang memberi damai, memberi hidup kepada orang-orang lain. Bapa di surga, inilah hati kami, inilah pribadi kami di Yesus. Berkati jemaat-jemaat ini yang sudah duduk diam mendengar. Maka oleh itu Tuhan, berkat damai sejahtera akan hidup di dalam pribadi mereka satu persatu hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di surga, berkat damai sejahtera kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai mereka hari ini sampai maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan sekali lagi. Saya masuk dalam pengumuman.